Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu Soleh dan Soleha? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa kembali di muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat belajar ya. Walaupun belajarnya masih online, semangat belajar tidak perlu kendor. Oke? Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sudah masuk ke tema kedua, yaitu persatuan dalam perbedaan. Muatan pelajaran bahasa Indonesia, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Apa yang kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang kata tanya. Sebelumnya, kalian sudah siapkan buku tulisnya untuk mencatat materi hari ini? Oke, sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah, kalian catat materi kita hari ini, pelajaran kita hari ini, yaitu tentang kata tanya. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu ya, kata tanya itu apa? Sudah pernah belajar sebelumnya di kelas sebelumnya kata tanya. Kita bahas kembali, kita ulang kembali pelajaran kata tanya ini. Mudah-mudahan kalian masih ingat dan semoga pelajaran ini bermanfaat. Apa itu kata tanya? Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Jadi kata kuncinya adalah untuk menanyakan sesuatu. Ya. Jenis-jenis kata tanya itu ada 7 macam yang Ibu catat di hari ini. Apa? Siapa? Kapan? Di mana, berapa, bagaimana, dan mengapa. Dari jenis-jenis kata tanya ini, kita akan bahas satu persatu. Apa fungsinya, bagaimana contohnya, ya? Oke, sekarang kita bahas. Yang pertama, kata tanya dan contoh-contohnya. Fungsi kata tanya dan contohnya. Kita bahas fungsinya ya. Fungsi yang pertama, kata tanya yang pertama yang kita catat tadi adalah kata tanya apa ya. Apa fungsinya? Fungsi kata tanya apa adalah untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti dari bahasan. Contoh, Ibu berikan contoh paragraf. Sejarah mencatat bahwa puncak perjuangan bangsa Indonesia adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan. Dari paragraf tersebut, Ibu minta sama kamu, buatlah kalimat tanya apa dari contoh paragraf di atas. Ya, kamu buat kalimat tanyanya menggunakan kata apa. Ya, kalimat tanya apa. Nah, Ibu berikan contoh kamu. Apa yang dicatat sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia? Nah, ini dia kalimat tanyanya. Selanjutnya, kita akan masuk kata tanya siapa. Apa fungsi dari kata tanya siapa? Fungsinya adalah untuk menanyakan pelaku. Siapa itu untuk menanyakan pelaku? Pelaku itu orang ya. Contoh, Ibu berikan contoh paragrafnya. Bendera merah putih telah disiapkan oleh Ibu Fatmawati. Bendera tersebut dijahit Ibu Fatmawati sendiri. Ibu minta sama kamu, buatlah kalimat tanyanya dari paragraf tersebut. Buatnya kalimat tanyanya pakai kata tanya apa, Bu? Siapa? Kan kita bahas sekarang siapa. Apa? Siapa yang menjahit bendera merah putih? Tentu kalau membuat pertanyaan atau membuat kalimat tanya pasti ada jawabannya ya. Kalian tahu nggak jawabannya? Siapa yang menjahit bendera merah putih? Yaitu Ibu Fatmawati, betul. Jadi yang Ibu minta di sini bukan jawabannya.
Yang Ibu minta adalah buat kalimat tanya. Ya, bisa dipahami? Oke. Kata tanya di mana? Fungsinya adalah untuk menanyakan tempat suatu peristiwa itu berlangsung. Tempat suatu peristiwa berlangsung. Contoh, penyusunan naskah teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Ibu minta buatlah kalimat tanya dari paragraf tersebut dengan kata tanya di mana. Di mana penyusunan naskah teks proklamasi dilakukan? Selanjutnya, kata tanya kapan. Fungsinya adalah untuk menanyakan waktu peristiwa terjadinya sesuatu. Waktu peristiwa terjadinya sesuatu. Contoh, proklamasi kemerdekaan Indonesia disampaikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekarang Ibu minta kalian buatlah kalimat tanya dari paragraf tersebut. Kalimat tanya menggunakan kata kapan. Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia disampaikan? Begitu ya, bisa dipahami? Kata tanya mengapa. Fungsinya adalah untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa itu terjadi. Alasan atau sebab sebuah peristiwa itu terjadi. Contoh, setelah selesai menyusun teks proklamasi, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan. Nah, Ibu minta kamu buatlah contoh kalimat tanya dari paragraf tersebut. Mengapa para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda? Nah, sekarang kita sampai ke kata tanya bagaimana. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Contoh ya, Insinyur Soekarno memberikan usulan agar naskah proklamasi yang telah dibuat tersebut ditandatangani oleh semua peserta yang hadir. Namun, usulan tersebut ditolak. Soekarno mengusulkan agar naskah tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia, dan usul tersebut disetujui. Ibu minta kalian buatlah kalimat tanya dari paragraf tersebut. Apa kalimat tanyanya? Bagaimana usulan naskah proklamasi itu ditandatangani? Paham ya? Kita sampai ke kata tanya berapa. Apa fungsinya? Adalah untuk menanyakan banyak. Berapa untuk menanyakan banyak jumlah atau satuan. Ya. Contoh, sejak pagi hari sudah banyak orang yang berdatangan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Diperkirakan yang hadir seluruhnya ada 1.000 orang. Buat kalimat tanya dari paragraf tersebut. Apa? Berapa orang diperkirakan hadir di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56? Jawabannya adalah 1.000. Paham sampai di sini? Sudah paham? Kita lanjut pelajarannya. Sekarang kita belajar bagaimana menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Ingat ya, suatu teks itu memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Jadi, kalau kamu mau tahu informasi penting dari sebuah teks, kamu harus membaca teks secara utuh.
Kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Jadi setelah kamu baca teks secara keseluruhan, untuk mendapatkan informasi penting, kita juga bisa menemukannya dengan menggunakan kata tanya seperti yang tadi Ibu contohkan ya. Nah, bagaimana Bu menemukan informasi penting menggunakan kata tanya? Pertama, kamu buat pertanyaan menggunakan kata tanya berkaitan dengan isi teks. Ya, kamu bikin pertanyaan. Buat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya seperti yang tadi Ibu contoh-contohkan kata tanyanya ya. Kedua, setelah itu, buatlah jawaban dari pertanyaan tersebut dari teks. Udah buat pertanyaan, buat jawabannya juga. Terakhir, kamu gunakan jawaban tersebut sebagai informasi penting yang kamu temukan dalam teks. Setelah itu, sudah buat pertanyaan, sudah buat jawaban. Dari jawaban itu, kamu bisa menemukan informasi penting yang disampaikan yang ada di dalam teks. Ya. Ini ada contoh peta pikiran. Kalau kalian sudah membaca sebuah teks secara keseluruhan, kalian bisa buat peta pikirannya dengan contoh seperti ini, ya. Judul teks bisa kalian tulis di tengah. Judul teksnya apa yang kalian baca? Kalian tulis di tengah. Setelah itu, kalian buat pertanyaan, kalimat tanyanya dengan menggunakan kata apa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan, dan siapa. Tulis pertanyaannya di sini ya. Apa? Pertanyaannya tulis. Bagaimana? Pertanyaannya apa? Mengapa? Pertanyaannya apa? Ya, ditulis semuanya pertanyaannya, kalimat tanyanya di peta pikiran tersebut. Ini adalah peta pikiran untuk kalimat tanya. Hari ini adalah pertama kalian baca dulu ya. Ayo membaca. Yang punya buku paketnya, kalian bisa buka halaman 30, 57 dan halaman 58 ya. Baca terlebih dahulu pembelajaran 6. Judul teksnya adalah Pengibar Bendera Proklamasi. Setelah kalian baca, tuliskan kembali informasi penting yang kamu dapatkan dari bacaan di atas. Sebelumnya buatlah terlebih dahulu peta pikirannya. Ibu minta kalian buat peta pikiran ya. Tugas kalian adalah membuat peta pikiran seperti yang sudah Ibu contohkan sebelumnya. Ya, sudah Ibu contohkan sebelumnya, peta pikirannya kalian buat apa? Buat kalimat tanyanya. Yang Ibu minta adalah buat kalimat tanyanya saja. Buat kalimat tanyanya. Dari mana Bu buatnya? Kamu baca dulu teksnya. Setelah kamu baca, kamu bisa buat kalimat tanyanya. Kalimat tanyanya itu kamu buatkan di peta pikirannya. Kalimat tanya apa ya Bu? Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Bisa dipahami nak? Alhamdulillah, kalau kalian sudah paham, sekarang kalian kerjakan tugasnya dengan baik ya. Semoga buat kalian. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.